Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih untuk hal-hal yang demikian itu. Selanjutnya lagi untuk seluruhnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doa itu juga dicurahkan kepada yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita ya akan menjadi dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Tapi sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk ya dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian. Ingat ya, ketika mau nulis komen, pastikan komenmu itu bukan sampah. Sampah kriterianya ada salah satunya dia tidak oot. Berikutnya memenuhi standar estetika. Ya, jadi kalau dua ini tidak dilanggar, insya Allah akan aku respon sebagai bentuk apresiasi. Tapi kalau enggak. Ya, sekali lagi, pastikan komenmu yang masuk itu bukan sampah. Kamu bisa mengukur sendiri. Ini untuk semuanya, ini untuk yang Islam, untuk yang kafir berlaku semua. Enggak ada pilih-pilih, kasih pilih-pilih, sayang pilih-pilih bulu. Ini kalau pilih-pilih bulu, yang banyak bulu yang beruntung, monyet jadinya kan. Enggak, itu berlaku untuk semuanya. Pastikan kamu bisa mengukur sendiri bahwa apa yang kamu masukkan dalam kolom komentar itu bukan sampah. Parameternya tidak oot, memenuhi standar estetika. Kan sudah jelas toh dua itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Kita kemarin membahas mu'alaf ya. Aku masih punya hutang kah? Tolong, seingatku hutangku tinggal untuk Irfan ya, ketika dia menanyakan bagaimana kalau kita menikahi ahli kitab ya. Itu belum aku bayar. Lainnya sepertinya sudah aku bayar ya. Tapi kalau ada yang masih belum terbayarkan ya, tolong ditagih, diingatkan. Ada sih permintaan, tapi itu via WA agar aku membahas surat Al-Muzammil ya, berselimut. Itu maksudnya selimut apa? apa selimut seperti waktu kita tidur kedinginan pakai selimut itu ya. Itu kan ada dua surat dalam Al-Quran yang diterjemahkan. Sebetulnya aku juga masih cari-cari apa sih bedanya berselimut sama berkemul. Bahasanya kok terjemahannya menjadi beda begitu ya. Oke, itu aku masih ingat kalau yang itu, tapi belum sempat untuk menunaikannya. Untuk yang lain-lain mungkin ada yang belum aku tunaikan, silakan dikonfirmasi ulang ya.
Oke. Kemarin kan kita bahas atas pertanyaan saudara kita yang istrinya mualaf ya. Dosa masa lalu mualaf apakah dihapuskan itu ya? Dan kajiannya telah memberikan jawaban ya, seperti apa yang telah aku paparkan di kajian kemarin pagi, dan silahkan dipelajari bagi mereka yang belum. Kalau yang sudah mau mengulang juga bagus, karena mengulang itu juga ada sunahnya ya. Oke, komentar pertama masuk dari soleh kita Gispati. Alhamdulillah Paluh hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, terima kasih, matur thank you atas 3 merah hatinya. Dan kemudian Rahani Junaidi, Assalamualaikum Ustadz, salam Isra dari Bandung, sehat selalu buat semuanya. Oke, terima kasih untuk soleha kita Rahani Junaidi, salam Isra untuk yang ada di Bandung. Arif Musinin, Alhamdulillah Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih, Alhamdulillah untuk Tuban ya. Kemudian dari Tuban kita ada Ditaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Peti. Waalaikumsalam. Nyimak salam Isra, sehat selalu nggih. Alhamdulillah, doa yang bersama semoga dirimu juga sehat selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Dan terima kasih matur nuwun banun atas 3 merah hatinya. Ini ada lagi Muhsinin dari Belora hadir, penyimak baru. Mantap untuk Kang Mas Muhsinin dan semoga betah ngaji di sini. Jadi ada 2 ya, ada Arif Muhsinin, ini aku udah ketemu orangnya ini karena Kang Arif waktu aku berdebat dengan bapak-bapak saudara Kristen kita dari Bandung itu, Kang Arif Muhsinin hadir ya. Yang itu videonya bisa kalian saksikan dengan Pendeta Ferdinand ya, Ketua Bamak Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat itu ya. Kalau dengan Kang Muksinin Sin, iya begitu ya, Muksinin Sin dari Blora hadir, penyimak baru. Aku belum pernah ketemu darat, maybe sometime ya. Dan terima kasih Kang Arif, semoga betah ngaji bersama teman-teman di channel gue seperti ini ya. Di sini ngajinya kita bikin asik-asik aja ya. Anda setuju ambil, nggak setuju tinggalkan, gitu saja ya. Oke. Dan jangan terlalu banyak komentar kalau belum tahu karakteristik dari channel kajian ini. Silakan banyak tanya, banyak bersilaturahmi dengan senior-senior yang ada di sini, oke? Supaya nggak jadi salah paham nanti. Ya. Oke, kemudian Kang Aljus Fish dari Arca Manik Stadium. Mantap kali, bisa nomor 1 lagi ya Kang Aljus. Atur nuhun, terima kasih matur nuwun untuk Kang Aljus dan salam Isra untuk semuanya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sedang izin nyimak Gus. Oke, monggo. Semoga semua keluarga di Batu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Bapak nggih, bersama keluarga di Deli Serdang. Serta salam Isra untuk semua saudaraku. Amin ya robbal alamin. Salam Isra untuk semuanya. Matur nuwun Mbah Nun. Terima kasih untuk Bapak Abdul Muluk. Kita lanjutkan untuk Mbak Ikhwan Tamim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, semoga kita semua sehat, memperoleh rezeki yang melimpah dan membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan Kang Mas Jonolono Wonosobo masih menyimak kajian Gus. Salam Isra. Terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk sedulur-sedulurku kabeh yang ada di Wonosobo. Kita lanjutkan dari Kang Irfan Al-Akbar. Masih barusan selesai rapat. Mantap, menjadi mu'alaf akan menghapus dosa. Menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih ya untuk Kang Irfan Al-Akbar ya yang ada di Kerinci Jambi. Masih menyempatkan waktunya untuk mengaji di sela-sela kesibukan proyek sebagaimana kesibukan dalam kesehariannya ya. Jadi benar, berdasarkan itu bukan hadis loh ya, itu Al-Quran yang levelnya tentu lebih absolut daripada hadis. Ketika menjadi mu'alaf itu akan menghapuskan masa lalunya, dosa-dosanya ya, itu akan terhapus
kembali ke titik nol, ya, dimulai lagi dari titik nol, ya. Karena hukum itu tidak bisa surut ke belakang, hukum itu jauh berjalan ke depan, ya. Bagaimana mungkin dia bisa dihukumi dengan hukum Islam sedangkan dia belum berislam, gitu. Jadi dihapuskan. Jadi kalau dikatakan menjadi mualaf akan menghapus dosa, iya, ya, argumentasinya ya Al-Quran itu. Tapi kalau ada yang ngomong batu hitam menghapus dosa, itu hanya orang geblek aja yang percaya. Makanya kemarin ada kafir menukil itu hadis batu hitam. Batu kok menghapus dosa? Gue aja yang Islam gak percaya kok, dia yang kafir percaya, kan gobloknya dia. Otak itu dipakai beragama, gitu loh. Ada batu kok menghapus dosa, batu dari Hongkong lah, Pak. Ya, sama aja ya konsep tentang soteriologi salib, ya. Orang dianiaya, disalib kok menghapus dosa, itu juga tidak rasional. Sama dengan batu menghapus dosa itu juga nggak rasional, gitu loh. Makanya gue heran, gue sudah bilang kepada teman-teman kafir, kalau lu mau diskusi sama gue, kenali dulu siapa gue. Jangan lu main seruduk babi aja, sudah seruduk babi pula. Kalau lu ajukan hadis itu, gue mau tanya, lu percaya sama itu hadis? Gue aja yang Islam kagak percaya kok. Lu percaya, itu urusan lu, bukan urusan gue. Nggak bisa dosa itu dihapus oleh batu, itu gimana logikanya? Orang kok gebleknya minta ampun. Makanya kan gue tidak sembarang orang melayani ketika aku diminta untuk diskusi sama orang itu. Gue lihat dulu kapasitas otoritasnya. Ya, kita yang logis aja lah. Ya, seperti ada orang disalib terus bisa menghapus dosa semua orang, terus dikeluarkanlah ayat hanya karena satu orang berdosa dan hanya satu orang terbebas dari dosa. Itu logikanya gimana? Itu kritik gue terhadap Paulus. Jadi ketika Paulus salah gue kritik, ketika Paulus benar gue pasang badan. Jadi jangan lu kira Paulus itu Tritunggal. Enggak, dia enggak. Bukan penganut Tritunggal, bukan Waneses, bukan. Dia ya ehad sebagaimana Yesus ajarkan. Sosoknya dipuja-puja sampai surat kirimannya dijadikan bagian dari kitab suci, tapi konsep teosnya nggak diterima. Terima itu konsep teos Paulus bahwa dia menyembah Allah yang ehad, yang tunggal. Nanti dibawa lagi diajukan Roma 5:9. Roma 5 ayat 9 itu kesalahan publik ketika memahami domir ia. Ia adalah Allah. Ia itu bukan ke Yesus, goblok. Gitu loh. Ya. Jadi gini, yang benar dari Paulus ditolak, yang salah dari Paulus justru diterima. Apa enggak keblangsak itu. Konsep soteriologi salib itu gue tolak. Ada dosa kok ditebus satu orang. Ada dosa kok diwariskan. Ada kematian kok penyiksaan menembus dosa. Ya enggak logis. Sama dengan si kafir itu mengajukan gue hadis batu hitam menghapus dosa. Lah kalau lu percaya lu telan itu. Kalau gue nggak percaya. Yang paling jadi miris kan gue aja yang Islam nggak percaya, lu yang kafir percaya sama itu hadis. Ya telan aja itu hadis. Justru yang bisa dipertanggungjawabkan setelah literasi, Anda kafir-kafir itu jadilah mu'alaf, maka dosa-dosa Anda akan dihapus. Itu yang gue pertanggungjawabkan setelah intelektual, karena sandaran penjelasannya, literasinya ada di Al-Quran. Gitu. Ya, oke. Terima kasih untuk Kang Wahyu Junaidi. Kang Irfan Al-Akbar. Oke. Berikutnya Kang Junaidi ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang bisa menghapus dosa kecuali dosa syirik itu adalah tobat pertobatan. Dari kafir to be muslim ya. Didahulu dengan proses pertobatan dihapus dosa-dosanya. Kilutan rungokno CM nek kon pingin selamat. Salam Yusra. Kilutan maksudnya begini, bukan kilo ya, iki ya, orang Jawa itu suka disingkat. Iki lo menjadi kilo gitu ya. Seperti saudara kita di lupa gue, di Kupang. Itu kok bilang itu kadang-kadang kita lucu juga. Sapi lu. Nah, sapi lu itu bukan sapi lembu itu bukan.
sapi lu gitu. Saya pergi dulu gitu. Sapi lu. Gitu disingkat. Kalau kita misalkan belum pernah hidup dalam komunitas saudara kita di apa tadi gue bilang? Ya. Error gue. Di Kupang, ya kita akan kaget ketika bilang sapi lu. Itu artinya saya mau pergi dulu gitu lah. Ya, disingkat sama ini kilo. Kilo itu disingkat artinya iki lo, ini lo. Ten Kristen rungokno dengarkan GM ya. Jadi disuruh mendengarkan GM. Nek kon kalau kamu pingin selamat, salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Yudi yang ada di Singosari ya, Singosari. Oke, terima kasih untuk Kang Yudi ya, tugas kita hanya menyampaikan Kang. Mereka mau itu sudah otomatis, mereka terserah saja ya. Makanya kalau mau selamat ya, mau dihapusin dosa-dosanya ya mu'alaf itu salah satunya gitu. Oke, terima kasih ya. Sekarang ke Abah Kamarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir, semoga keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semua. Amin. Terima kasih Abah atas doanya untuk kita semua. Okay? Gus, izin bertanya tentang mu'alaf diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah dosa syiriknya diampuni juga? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Trim salam Isra. Pertanyaan yang cerdas. Pertanyaan yang cerdas ya dari Bapak kita ya. Jadi gini Pak, kalau sudah mu'alaf itu kan sudah tidak syirik Pak, gitu. Kalau sudah mu'alaf dia kan tidak syirik, dia menjadi tauhid ya. Yang dimaksud dosa itu ini juga menjadi perdebatan panjang Pak. Kemarin aku berdiskusi panjang dengan Ustadz Ahmad Wahid ya tentang dosa, ini diskusi panjang Pak. Karena pemahaman kita juga banyak yang keliru tentang dosa. Al-Quran mengatakan kalau kamu masuk neraka kamu kholidun, kamu masuk surga juga kholidun. Nggak ada kamu dimasukin neraka dulu dicuci dosamu, setelah itu dintas lu masuk surga. Kagak ada, itu dijelaskan. Kalau kamu sudah masuk neraka ya kholidun, kamu masuk surga ya kholidun. Cuman gue ini kan belum bahas secara khusus karena apa? Resistensinya juga tinggi ini. Kalau gue bahas, gue harus berantem dengan pakar-pakar, ulama-ulama mainstream, kiai-kiai, ustadz-ustadz, tetem bengek, semuanya lah. Karena beda dengan cara pandang gue. Gue tunduk terhadap Al-Quran. Gak ada ceritanya orang dimasukin surga, neraka dulu, dicuci dulu, nanti udah bersih, terus dimasukin surga. Kok enak? Al-Quran tidak bilang begitu kok. Semuanya kholidun, sekali masuk ya sudah. Masukmu mana itu selamanya. Masuk surga ya surga selamanya, masuk neraka neraka selamanya, kan begitu. Ya. Jadi dalam artian ya, dosa syirik itu dosa tidak terampunkan ya, itu ketika dia mati sampai syirik. Dia mati terus dia syirik sampai mati, maksud gue dia syirik sampai mati itu tidak terampunkan gitu. Nah ini akan mengundang pertanyaan. Terus kalau dosa-dosa lain kita juga tidak tobat sampai mati, nanti kita belum tobat, misalkan gue korupsi 10 triliun lah, gue kagak tobat, kebetulan penegak-penegak hukum bisa gue ajak kompromi lah ya, kata pepatah orang kami di Sumatera sih, selama ayam masih mau makan jagung apa sulitnya. Kita hidup sulit ketika ayam sudah nggak mau makan jagung. Ini pepatah kelas tinggi yang kalian kalau goblok nggak ngerti maksudnya. Ya, gue korupsi katakanlah 10 triliun, berapa triliun lah ya, sudah taruh 10 triliun ya, atau gue genepi 15 triliun lah, nanti yang 10 untuk gue, yang 5 triliun untuk beli jagung, gue kasihkan kepada penegak-penegak hukum ya, dan gue lolos, gue tidak terhendus oleh penegak hukum karena sudah gue kasih jagung semua, akhirnya gue mati ya. Pertanyaannya, dosa gue ini diampuni nggak?
sama Gusti Allah Agung. Karena gue belum minta ampun loh. Karena kalau kita lihat dosa syirik itu, ya kalau kita lihat kelanjutannya, itu tidak diampuni memang. Selama dia sampai mampus juga tetap syirik. Kalau mu'alaf itu kan beda Pak. Dia kan sudah menjadi tauhid, tidak syirik lagi. Ya jelas diampuni. Jelas sudah terhapuskan gitu loh. Cuman itu bisa kita selesaikan dengan baik. Yang jadi masalah ketika kita berangkat kan itu nanti akan kan dari situ kan kita bisa menginterpretasi. Oh, berarti dosa syirik itu ya artinya ketika dia mati tetap syirik. Itu tidak diampuni. Kan begitu. Ya, karena kalau dia syirik terus dia bertobat masuk Islam ya diampuni, Pak. Dia kan sudah menjadi tauhid begitu. Yang jadi masalah yang di akhir ini loh, dia tidak minta ampun, ya, tetap syirik sampai mati, itu tidak diampuni. Yang begitu, yang dimaksud dosa syirik itu tidak diampuni. Nah, yang jadi masalah bagaimana dosa-dosa yang lain, seperti korupsi tadi. Gue tidak minta ampun, gue korupsi 15 triliun, 55 triliun untuk beli jagung, kasihkan ayam-ayam itu. Yang 10 triliun untuk gue dekap sendiri, akhirnya gue mampus, gue mati. Gue nggak minta ampun loh ya, gue tak tobat. Apakah nanti dosa gue diampuni? Itu diskusinya panjang, Pak. Kemarin perjalanan pulang dari Surabaya ke Malang itu nggak tuntas. Coba. Terus menarik lagi dosa itu kalau guru Al-Quran gue ngajarin nggak sesederhana kita ini, Pak. Karena di ayat-ayatnya aku tidak begitu hafal ya. Zaman dulu itu kalau punya dosa ketemu Kanjeng Nabi seperti konsepnya Katolik, Pak, pengakuan dosa. Kita mengakui berdosa di hadapan Kanjeng Nabi, nanti Kanjeng Nabi yang memintakan ampun kepada Gusti Allah. Begitu prosesnya. Ini konsepnya konsep negara sudah, Pak. Ya, jadi nggak lu nyolong terus lu tobat diem aja gitu, enggak begitu. Ya, kalau kita menapatilah si para sahabat dulu, begitu mereka berdosa, entah itu dosa apapun ya, laporan pengakuan dosa terhadap Kanjeng Nabi, nanti Kanjeng Nabi yang memproses kepada Allah. Ini berat juga kalau aku sampaikan ini. Ini kisi-kisinya aja ya. Nggak sederhana kita. Gue tanya sama guru Al-Quran gue, loh, Gus, sekarang siapa yang menggantikan kalau Kanjeng Nabi tidak ada? Ya pemimpinmu. Siapa yang kamu anggap punya otoritas dalam beragamamu? Wah, nah, sekarang masalah pemimpin. Repot. Ya, karena apa? Karena sistem itu harus totalitas, Pak. Seperti sepeda motor itu sistem. Satu aja nggak jalan semuanya. Businya aja mogok, nggak jalan. Busi oke, bensin nggak ada, nggak jalan. Bensin, busi oke, banyak kempes, bocor, nggak jalan juga, Pak. Harus semuanya on the track. Begitu juga sistem ini. Gitu loh. Dan gue juga masih perlu mendalami sebagaimana itu tentang dosa. Ya, maka sekarang kita bagaimana sebisa mungkin untuk menghindari dosa, gitu aja. Ya. Gue tertarik itu dikasih video gue dari permaisuri gue itu tentang orang yang kaya itu, orang Gresik atau orang mana itu. Jadi dari 100%, 75% diwakafkan, bikin masjid, kebun mangga atau segala macamnya, anaknya disisain yang 25%, itu sudah bisa untuk hidup berapa turunan gitu katanya. Yang 75% dia wakafkan, dia merasa banyak dosa, setelah itu dia meninggal. Itu gue terpikir menarik juga ini untuk kita kaji gitu ya. Nanti kalau aku lupa bisa diingatkan. Jadi itu Abah ya penjelasannya ya. Kalau dia sudah menjadi mu'alaf otomatis dia kan sudah bertauhid gitu. Oke. Di sini dulu Pak ya. Sekarang Syahran Gipari menyimak setelah lohor. Oke, mantap.
Ibrahim Pajar hadir maning, lu itu hadir datang aja. Ngaji itu yang terus gitu loh. Ojo minggat teko, nggak produktif gitu. Ya. Lihat teman-temanmu itu, kalau dia ketinggalan dia kejar. Ya. Nggak datang pergi kayak awakmu kuwi. Jadi gini loh ya. Jangan ngaji itu di sisa waktu. Jadi seolah-olah ngaji itu kalau ada sisa waktu, kalau nggak ada sisa waktu nggak ngaji, nggak gitu. Ngaji itu harus dialokasikan waktunya tersendiri untuk ngaji, gitu. Ya. Aki Beben, terima kasih atas komentarnya yang panjang, nggak mungkin aku baca semua terkait dengan mu'alaf ya. Itu di Al-Anfal 38 kemarin sudah kita bahas, dan terima kasih atas penjelasannya yang sangat panjang ini yang tidak mungkin aku baca ya, tapi intinya terima kasih. Oke. Ada lagi siapa ini? David Martin. Maaf Pak Bandi, gue mau menanggapi perihal konflik Palestina. Yang gue maksud kembali ke teologis bahwa tanah itu warisan dari Bapak Abraham untuk Ishak dan keturunannya, sedangkan untuk Ismail di Arab. Ya. Sebagai contoh, Bapak punya tanah, kemudian Bapak pergi dalam waktu yang lama, sedang ada orang lain menempatinya karena tanah itu dikira kosong dan tidak ada pemiliknya. Ketika Bapak kembali dan itu punya Bapak warisan dari moyang Bapak, apa yang harus dilakukan orang tadi? Tetap di situ atau pergi? Bagaimana hukumnya? Dan orang Islam tahu bahwa mengukur tanah dan menggeser tanah milik orang aja jasadnya kagak diterima gitu. Pertanyaan kedua, apabila mereka saling baku hantam gegara warisan tanah ini, menurut Islam apakah perang Palestina ini disebut jihad? Dan yang mati perang masuk surga? Terima kasih. Gimana ini ya? Nanti kalau gue jawab di sini jadi melebar. Gini aja lah ya. Oke lah, kita jawabin dulu ya. Supaya dia dapat, sepertinya si David Martin kurang puas. Oke lah. Jadi kita tunda dulu kajian berikutnya ya. Kita selesaikan tentang Palestina ini gimana tajuknya ini ya. Gini aja. Tawaran ya, roadmap jalan damai. Untuk gini aja dah ya. Yang namanya tawaran itu ya bisa diterima, bisa ditolak gitu. Ya, namanya ditawarkan. Aku kira David Martin sudah puas, tapi dia belum puas ya, nggak apa-apalah. David Martin coba lihat dulu ini ya. Dan untuk semuanya lah bagus. Ya. Nih. Gue mau tanya dulu sama David Martin. Ketika orang-orang Israel yang notabene Yahudi tidak melakukan abrogasi, tidak mengikuti apa yang tempus deliktiknya pada saat itu adalah kenabian itu jatuh kepada Kanjeng Nabi Isa, ya, yang disebut Nasrani, ya. Terlepas dia kan dalam kekristenan juga kan itu jadi polemik hingga sekarang kan, apakah dia Allah atau nabi ya, atau rasul ya. Itu kita abaikan dulu lah ya. Kita abaikan dulu, terlepas siapapun Isa itu. Yang jelas kan dia menyampaikan ajaran juga pelanjut dari Bapak Musa ya. Ketika orang-orang Israel yang notabene Yahudi tidak mau ikut terhadap kenabian Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus, itu menurutmu dia taat terhadap Allah tidak? Itu coba kamu jawab dulu, ya. Kan gini.
Israel, ya, notabene Yahudi. Ini kan era Kanjeng Nabi Musa ini. Ya. Ketika Kanjeng Nabi Isa, ya Nasrani ya, kita nggak sebut Kristen dulu karena ini panjang ceritanya. Ya. Kanjeng Nabi Isa atau kalian sebut Yesus, terlepas Yesus itu Tuhan atau manusia sebagai nabi, itu kita abaikan dulu lah ya. Ini kan seharusnya kan dia mengabrogasi ke sini. Nah, nanti ini mengabrogasi ke Islam kan begitu. Nah, ketika mereka tidak mau, mereka tetap di Yahudinya, tidak mau menjadi Nasrani. Menurut Davin, Israel itu taat terhadap YHWH enggak? Taat nggak dia? Gue nggak usah terusin lah ya. Kalau gue terusin, Nasrani taat nggak? Kristen taat nggak terhadap YHWH ketika dia tidak mau abrogasi ke Islam? Makanya gue bilang berkali-kali, ya, ketidaktaatan Nasrani yang notabene Kristen itu sebetulnya sama saja mengulangi ketidaktaatan Yahudi. Karena Yahudi pun tidak mau berabrogasi menjadi Nasrani. Nasrani juga tidak mau berabrogasi kepada Islam. Seharusnya kan semua bermuara pada satu dinullah, yaitu Islam. Karena satu waktu, satu dinullah, itulah aturan mainnya. Satu waktu dari mulai Bapak Abraham, pada waktu, makanya gue ngomong, kalau lu hidup di zaman Bapak Abraham, lu harus mengikuti milah Abraham. Kalau lu hidup di zaman Musa, lu harus mengikuti Yahudi. Kalau lu hidup di zaman Isa, lu harus mengikuti Nasrani. Kalau lu hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, lu harus mengikuti Islam. Ini abrogasinya seperti itu. Makanya gue tetap pada sikap dan pendirian gue bahwa semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Islam dan Muslim itu di akhir ini. Jadi Islam itu muara dari segala dinullah yang telah diturunkan. Ini nggak berjalan bareng, semua masih berlaku. Terus tinggal mau milih Yahudi, Nasrani, Islam semau-mau gue, nggak begitu. Tidak seperti yang teman gue yang gue ceritain dari dari Kristen Tauhid itu. Yang menurut dia semua masih berlaku, tinggal kita mau milih mana. Mau Yahudi ya Yahudilah, Nasrani Nasranilah, Islam Islamlah. Nggak begitu cara pandangnya. Ini berlaku dalam satu waktu tertentu. Nah, pertanyaan gue, ketika Israel, ya, yang notabene Yahudi tidak mau berabrogasi menjadi Nasrani, dia taat terhadap hukum Allah enggak? Terhadap YHWH enggak? Lu jawab dulu. Kalau kita mau benar-benar ke teologis lo ya. Karena apa? Siapa yang memerintahkan, ya, Bapak Abraham dari Ur Kasdim untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan? Kan Allah juga. Kan Allah juga. Ya, kasih perintah dari Abram, namanya masih Abram saat itu, belum Abraham. Kemana? Ke Kanaan atau Kanaan, ya, Kanaan. Ya, ini dari mana? Dari Ur Kasdim, Irak Utara. Yang kasih perintah, Abraham, lu kesini, tanah yang gue janjikan. Yang memerintahkan siapa? Ini. Maka perjanjian itu bukan perjanjian cek kosong, dia harus taat terhadap YHWH. Makanya pertanyaan gue, ketika Yahudi itu tidak mau bermigrasi, tidak mau berabrogasi, tidak mau pindah menjadi Nasrani, dia taat nggak terhadap YHWH? Ketika dia tidak taat, apakah tanah perjanjian itu masih bisa dia miliki? Berat kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ya, tawaran jalan damai untuk Palestina itu yang gue berikan itu sebetulnya yang kemarin itu, ya, menapak tilasi, ya. Lu kan ngotot di tanah warisan. Warisan itu kan ada yang mewariskan. Dari mana? Dari Bapak Abraham dari mana? Dari YHWH. Lah kalau sudah tidak taat terhadap YHWH, apakah dia masih berhak atas warisan itu? Tentunya kalau kita tanya kepada Yahudi, Yahudi tentunya mengaku ya mereka masih taat loh. Seperti kamu juga tak tanya, kamu masih taat terhadap YHWH enggak?
Walaupun kamu tidak bermigrasi ke Islam, mesti kamu ngakunya taat. Itu kan klaim ya, silakan saja kalau mau klaim, gitu loh. Makanya gue tawarkan sebuah solusi yang itu sama-sama win-win solution. Win-win solution, sama-sama menang. Artinya sama-sama dapat muka, nggak ada yang kehilangan muka. Karena informasi yang gue dengar, sebetulnya sih Mesir itu sudah menyiapkan lahan yang lebih luas dari tanah yang disekentakan untuk orang-orang Palestina. Tapi mereka tidak mau. Mereka tetap mau bertahan di situ. Karena apa? Ada nilai historikal sejarah kehidupan nenek moyang, bapak moyang mereka di situ. Mereka tidak mau direlokasi. Kalau sudah berbicara sejarah itu tidak bisa diukur oleh materi. Sama dengan kemarin kasus Rempang. Bukan hanya sekedar lu gue pindahin ya, lu gue bikinin rumah di sana. Enggak semudah itu. Ada sejarah kehidupan bagaimana Rempang itu tumbuh dan berkembang menjadi sejarah kehidupan Melayu. Yang itu tidak diperhitungkan oleh penguasa. Makanya kita juga harus belajar antropologi supaya ngerti. Nggak sembarangan mindah orang itu. Dia juga punya hak hidup di situ. Gitu loh. Ya. Begitu juga orang Palestina itu kan ditawarin tanah. Bahkan lebih luas, sudahlah itu tinggal kasihkan aja sama mereka. Nggak mau mereka. Karena ada nilai historikal yang itu mereka pertahankan yang tidak bisa diukur oleh materi. Ya. Makanya ya aku kan ini bukan ideku loh ya, jangan bilang aku punya ide ini. Enggak, aku menukil dari sebuah peristiwa di tahun 19 November 1977. Enggak tahu kamu lahir atau belum ini, ya. Ini 19 November 1977. Slogannya ini Benei. Benei itu benih, af, ehad. Ya. Benei, af, ehad. Benih dari benih yang satu. Yang satu itu siapa? Bapak Abraham atau Ibrahim. Atau ini juga untuk pelajaran bagi apologet Kristen yang kacangan, yang nggak berkualitas, yang nggak bermutu, untuk mengatakan bahwa ehad itu himpunan. Jadi Sema'u Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Itu artinya kesatuan, himpunan, bukan satu. Satu dari Hong Kong apa memangnya lu yang punya bahasa? Lihat ini pakai ehad, nggak pakai yahid. Kalau didiskusikan dia argumentasinya kalau satu-satu itu yahid. Kan begitu. Terus yang Islam pelongo-pelongo karena nggak ngerti. Modar gue. Tapi kalau yang Islam cerdas, dia ngerti. Dikasih senyum saja, lu goblok. Karena apa? Yang punya bahasa itu orang Israel. Hak mereka untuk mengartikan apa itu ehad. Dan menurut orang Israel, ehad itu ya tunggal-nggal. Bukan ketunggalan. Buktinya apa ini? Benai ab ehad merujuk kepada siapa? Abraham. Memangnya Abraham itu ada Abraham 1, Abraham 2? Enggak, benai ab yahid. Kan enggak. Benai ab ehad. Dari bibit yang satu. Bibit yang satu itu satu Bapak Abraham. Artinya Islam dan bukan Islam ya. Artinya Arab dan Israel itu berasal dari bapak yang satu ini. Itu semangatnya ada 19 November 1977. Ya, maka ditulislah sebuah slogan Benei ab ehad. Ini dimotori waktu itu Menahin Begin. Menahin itu kalau kita apa ya? Sayyidina mungkin ya. Menahin Begin. Ini dari Mesir diwakili oleh bukan Yasir Arafat, salah lagi. Anwar Sadat. Ini yang gue maksud. Selesaikan konflik itu berdasarkan ya romantisme agama. Ini yang gue maksud, teologi seperti ini. Sudah ditempati bareng-bareng saja. Kalau yang dimaksud si David Martin kan mau saling klaim,
Ya nggak bisa. Nggak bisa itu. Ya kalau bisa silahkan saja. Yang paling enak itu ini. Kita ini berdasarkan dari satu Bapak yang sama. Ya, mari kita tempati bersama. Yang Islam ya silahkan, yang Kristen ya silahkan, yang Yahudi ya silahkan. Jadi saling punya muka, nggak ada yang kehilangan muka. Gitu loh. Ya. Sebetulnya Kristen juga masuk di sini. Cuman kan Kristen perlawanannya tidak setangguh perlawanan yang dilakukan oleh mereka yang Islam. Seperti kemarin gue bilang, gereja tua tertiga di dunia dari Ortodok Yunani itu juga dihabisi kok. Cuman sekali lagi gue bilang, itu berdasarkan agama. Tapi sebetulnya ini bukan perang agama. Ini perang rebutan warisan wilayah. Seperti itu. Ya. Peristiwa ini sampai dibikinkan syair oleh syairnya seperti ini. Bagus sekali syairnya ini. Oleh Ami Zen ya, kamu bisa buka bukunya ini, bisa aku dikasih hadiah ini. Ini yang nulis Ali ini ya. Bagus, kalau kamu mau miliki boleh. Nggak tahu ada nggak di toko buku sekarang. Bagus ini ya. Aku bacakan syairnya oleh Ami Zen di Gubah Syair begini. Marilah kita bersama-sama lagi, oh Ismail, di taman peristirahatan abadi ini, demi pusara anak-anak terkasih kita, demi padang Efron, setelah sekian lama kita tidak bersua. Di Gua Mahfela ini, tempat kita menguburkan Abraham, bapak kita. Lihat. Kan semangatnya semangat kebersamaan. Kembali peristiwa bagaimana ya Ismail dan Ishak sama-sama memakamkan ayahanda mereka. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir Ismail berkompetisi dengan Ishak itu tidak ada ceritanya. Mereka tidak membangun sebuah rivalitas, mereka bersaudara gitu loh. Dan penutup dari syair ini bagus sekali. Ose shalom bimromab huyais shalom elinu. Damai di tempat yang maha tinggi, kiranya dia menjadikan perdamaian di antara kita. Kan bagus. Sastranya bagus. Ini yang gue maksud. Ya. Cuman kan ini tidak dilanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Menahem Begin dan Anwar Sadat. Karena apa? Politiknya terlalu banyak. Kalian tahu nggak bahwa Israel itu menjadi anjing pengawas. Watchdog yang digunakan Amerika untuk mengkontrol wilayah-wilayah Barat Tengah. Jangan bilang Timur Tengah kalau ngaji di sini, tak tempeleng kepalamu. Timur Tengah itu kok dilihat dari Inggris. Jadi untuk mengkontrol wilayah Barat Tengah itu digunakanlah anjing pengawasnya Israel itu. Jadi kalau diselesaikan masalah politik ya memang nggak dibikin selesai ini. Kepentingannya apa? Mengawasi Barat Tengah, mengontrol Barat Tengah. Ujung-ujungnya apa? Minyak. Jadi jangan goblok-goblok amat. Nggak akan selesai kalau dipolitiki. Maksud gue begini. Wahai Arab, wahai Israel, ini masalah kalian pribadi. Selesaikan di internal kalian pribadi. Nggak usah membawa kekuatan asing. Kekuatan asing itu punya maunya. Amerika punya maunya. Untuk kepentingan mereka. Selesaikan duduk bareng bahwa kalian berdasarkan dari bapak yang sama. Ini yang paling punya harapan. Tapi masalahnya tidak mau karena sudah dipolitisasi gitu ya. Sekarang itu menjadi menjadi sebuah gambaran bagaimana nanti David Martin bisa menyimpulkan apa yang aku tawarkan dalam perdamaian ini. Ya, oke. Pertanyaanmu kan gini. Yang gue maksud kembali ke teologis bahwa tanah itu warisan dari Bapak Abraham. Iya, gue bilang. Bapak Abraham dari mana? Dari YHWH. Karena apa? Karena ketundukan Bapak Abraham terhadap YHWH. Masalahnya Israel yang sekarang, Yahudi sekarang tunduk nggak terhadap YHWH. Kalau dia tunduk, dia harus mengikuti kenabian Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Tapi kan tidak mau, justru di habitat Israel, Yesus sama sekali tertolak. Dan karena Pauluslah membawa keluar, sehingga dia bisa diterima dunia. Sayangnya sudah berubah dari ajaran yang dibawakan oleh Yesus. Itu loh, ya.
Jadi kalau kamu bilang, yang gue maksud kembali teologis bahwa tanah itu warisan dari Bapak Abraham untuk Ishak. Dan keturunannya sedang untuk Ismail di Arab. Oke, gue tanya lagi seperti yang tadi. Warisan itu diberikan selama dia taat terhadap yang mewariskan. Ya, oke. Sebagai contoh, Bapak punya tanah, kemudian Bapak pergi dalam waktu yang lama, sedang ada orang lain menempatinya karena tanah itu dikira kosong dan tidak ada pemiliknya ketika Bapak kembali dan itu punya Bapak, warisan dari moyang Bapak. Apa yang harus dilakukan orang tadi? Ya gue nggak tahu apa yang harus dilakukan orang tadi. Lihat bagaimana situasi dan kondisinya karena itu sudah menyangkut peradaban. Kamu nggak bisa menafikan peradaban. Kecuali sudah ada sertifikat, sudah ada PPAT. Apa? PPAT ya? Pembuat akte tanah itu loh. PPAT. Iya. Pejabat apa? Pejabat pembuat akte tanah. Zaman dulu belum ada PPAT. Orang masih zaman batu lu, kira zaman Android. Belum ada kecuali ada PPAT, ada sertifikat. Ini tanah gue merantau dulu ke Mesir. Itu tanah kosong dan bukan sehari 2 hari. Berapa lama mereka di tanah Mesir? Kemudian kembali lagi masuk ke Palestina. Musa itu lahir di Mesir. Ada saudaranya masuk. Ini kosong. Ya ditempati. Terus tiba-tiba dia masuk. Sedangkan yang menempati sudah begitu lama. Terus mau disuruh keluar begitu saja. Tidak sesederhana itu. Ya. Di tempat gue nih, waktu gue masih di Sumatera dulu, khususnya di daerah Lampung, kalau ngukur tanah itu paling aneh lagi. Nggak ada meter-meteran. Karena itu tanah waris dari nenek moyang mereka. Dia bilang, nih ya, kebun gue nih ya, dari pohon kelapa ini sampai pohon kelapa yang sono gitu. Dulu Lampung itu begitu. Sebelum kemudian masuk investor ada pabrik gula dan segala macamnya, itu mulai. Dan bermasalah tanah-tanah di Lampung itu akhirnya bermasalah dengan rakyat. Nah sekarang kalau mau main begitu ya nggak bisa. Harus batasnya jelas mana kebunmu. Kalau dulu nggak, ini loh, kebun kelapa sini sampai kebun kelapa sana ini punya gue ini. Coba. Nggak bisa hidup ini. Kita hidup dalam peradaban yang cenderung berubah dan kita harus mengikutinya. Ya. Terus lu tanya, ya. Bagaimana hukumnya dan orang Islam tahu bahwa mengukur tanah dan menggeser tanah milik orang aja jasadnya kagak diterima. Gini loh. Ketika tanah itu ada tuannya, ya memang enggak boleh. Gitu loh. Harus lihat konteksnya. Ini tanahnya Davin Martin, berapa? 100 meter persegi. Tanah Gus Betik di sampingnya 100 meter persegi. Tiba-tiba gua geser ke sana 1 meter. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau kita kembali ke zaman dulu itu belum ada perhitungan seperti itu. Terlepas Israel itu masih taat tidak terhadap Allah. Dia tinggalkan tempat itu dan jauh lama ke Israel. Ke Mesir. Kan seperti itu. Ya, jadi tidak semudah yang kamu bilang. Ya, tidak sudah. Udahlah. Kalau kita pakai ini itu sama-sama diuntungkan. Ini win-win solution. Masalahnya mau tidak. Gitu. Ya. Terus lu tanya. Pertanyaan kedua, apabila mereka saling baku hantam gegara warisan tanah ini menurut Islam apakah perang Palestina ini disebut jihad dan yang mati perang masuk surga? Ya. Ini pertanyaan ini gue balik aja, ya, gue balik aja. Kan begini, dulu Pangeran Diponegoro itu pahlawan-pahlawan kita menurut kita apa? Pejuang, pahlawan. Menurut Belanda apa? Ekstremis kan? Karena dulu belum ada istilah teroris. Teroris itu yang bikin Amerika. Belanda bikinnya ekstremis. Dulu pahlawan-pahlawan kita itu disebut ekstremis oleh bajingan itu. Menurut mereka ekstremis, menurut kita pejuang. Nah, sekarang pertanyaan ini gue balik. Coba lu tanyakan kepada orang-orang Yahudi sana yang notabene Israel itu ya. Jadi pertanyaan begini. Pertanyaan kedua.
Apabila mereka saling baku hantam gegara warisan tanah ini, menurut Yahudi, apakah perang Palestina ini disebut jihad dan yang mati perang masuk surga? Terima kasih, itu jawabanku. Ya, kamu tanyakan. Ya, jadi supaya clear semuanya. Ya, oke. Karena dalam Islam itu ada 5 yang harus dijaga. Ya, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Harta itu termasuk tanah air ini harus dijaga. Ya. Makanya kalau orang Jawa bilang sak dumuk batuk, sak nyari bumi tak belani tekaning pati. Itu biar Irfan yang menerjemahkan. Apa artinya? Sak dumuk batuk, sak nyari bumi tak belani tekaning pati. Bahkan kalau kita baca sastra dari Uni Soviet, ya, Rusia tentunya saat itu, ya, siapa namanya gue lupa. Dia bilang apa? Siapa yang tidak punya tanah berarti dia tidak punya Tuhan. Dua sastra Jawa dan Rusia ini sama-sama menunjukkan betapa pentingnya tanah. Sekarang kasus tanah kan ada di mana-mana. Karena tanah itu tidak mengalami devaluasi atau apa bahasa ekonominya. Emas saja dulu yang kita kita kira tidak mengalami devaluasi atau apa. Ternyata mengalami. Dulu kan kalau kita investasi emas, jadi kalau dijual lagi mesti untung. Enggak juga. Sekarang emas itu bisa turun juga, bisa rugi. Tapi kalau tanah selama tidak ada yang namanya gejala-gejala alam yang bencana atau segalanya, itu tanah terus naik harganya. Ya. Jadi bagaimanapun orang Jawa itu hebat juga, dia sudah bersastra seperti mana orang Rusia. Orang Rusia bilang, siapa yang tidak punya tanah, dia tidak punya Tuhan. Orang Jawa bilang, sak dumuk batuk, sak nyari bumi, tak belani tekaning pati. Itu ya, kasus Rempang itu kasus tanah. Israel itu juga intinya kasus tanah. Karena sebuah negara harus ada tanah, air, dan udara. Yang gue maksud, selesaikanlah apa yang sudah digagas Menahem Begin dan Anwar Sadat. Sama-sama menikmati itu. Ya, oke, sampai di sini dulu. Bukan mungkin, pasti kamu tidak puas. Ya, tidak apa-apa. Tapi aku sudah jawab seperti itu. Kamu pikir ulang. Ya. Sampai di sini dulu ya kajian kita ya. Karena waktu juga ini harus mengantarkan bidadari kecilku sekolah. Ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan hatimu. Tentunya jaga sholat juga ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih sudah ngaji barengku seperti di sini. Ya, salam misra Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.